Perkenalkan, nama saya Irma Yansari M, NIM D1B1200296. Saya mahasiswa ahli jenjang jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi di Universitas Megarizky Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, apa itu obat dan bentuk kesediaan farmasi. Ada yang tahu obat itu apa ya? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Ada beberapa pengertian obat secara khusus. Pertama, obat jadi atau obat yang sudah jadi merupakan obat dalam keadaan tunggal atau campuran diolah menjadi sediaan tertentu, di mana obat jadi ini sudah siap untuk dipasarkan. Yang kedua, obat paten, yaitu obat dengan nama dagang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, obat baru adalah obat yang terdiri dari bahan berkhasiat maupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan keamanannya. Yang keempat, obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional yang berasal dari tumbuhan. Yang kelima, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, obat esensial adalah obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar esensial nasional atau biasa disingkat DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Contoh obatnya yaitu paracetamol. Cara penggunaan obat ada dua, yaitu penggunaan obat luar dan penggunaan obat dalam. Penggunaan obat luar yaitu obat yang diberikan selain melalui mulut, seperti contoh obat yang digunakan pada mekanisme kerja obat lokal. Yang digunakan adalah betadin, yang penggunaan obatnya dioles pada kulit atau bagian luar tubuh. Contoh lainnya seperti salep. Kemudian, penggunaan obat dalam, yaitu obat yang diberikan melalui mulut dan ditelan. Contoh obatnya seperti paracetamol, ibuprofen, asam efenamat, dan lain-lain. Penggolongan obat menurut undang-undang beserta logonya. Yang pertama, obat narkotik dengan logo berbentuk lingkaran dengan garis tepi berwarna merah dan terdapat tanda plus atau simbol pedang medali merah. Kemudian, obat psikotropika dan obat keras memiliki logo yang sama, yaitu lingkaran berwarna merah, tepi berwarna hitam, dan memiliki huruf K di bagian tengahnya. Kemudian, obat bebas terbatas memiliki logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Sedangkan obat bebas memiliki logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.
Kemudian, obat jamu yang memiliki logo lingkaran dengan garis tepi berwarna hijau dan terdapat gambar pohon di dalamnya merupakan logo pada obat yang termasuk ke dalam golongan obat tradisional. Ada obat herbal terstandar atau biasa OHT yang memiliki logo lingkaran bergaris tepi hijau yang di dalamnya terdapat gambar 3 bintang yang memiliki warna hijau. Dan yang terakhir, obat fitofarmaka yang berlogo garis tepi berwarna hijau yang di tengahnya terdapat gambar seperti salju yang juga berwarna hijau. Dan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bentuk-bentuk sediaan farmasi. Yang pertama, pulvis. Pulvis artinya sediaan yang tidak terbagi, contohnya sediaan bedak. Yang kedua, pulveres, artinya sediaan yang terbagi, contoh obatnya seperti obat puyer. Kemudian yang ketiga, larutan, berarti larut adalah sediaan cair yang bahan-bahan komponennya larut sempurna dalam pembawanya atau dalam pelarutnya disebut larutan. Kemudian emulsi. Emulsi adalah kata kunci minyak dan air. Beberapa orang mengatakan bahwa minyak dan air tidak dapat bersatu, tetapi seorang farmasi bisa menyatukannya dengan bantuan emulgator yang kita sebut emulsi. Emulsi adalah sediaan cair yang mengandung obat dan terdiri dari 2 fase, yaitu air dan minyak, dan akan bersatu dengan bantuan emulgator, contohnya Scotch emulsion. Kemudian sirup adalah sediaan cair yang mengandung sukrosa pemanis, contohnya Vitavit, Bisolfon, dan Plutopsi. Kemudian tablet adalah sediaan yang bulat dan pipih mengandung obat, baik mengandung atau tidak bahan pengisi, contohnya tablet paracetamol. Kemudian pil merupakan sediaan padat yang berbentuk bulat. Kalau tablet bulat pipih, pil biasanya lebih kecil daripada tablet, contohnya pil KB. Effervescent merupakan sediaan yang mengandung asam dan basa. Ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan membentuk gas CO2 dan mengeluarkan buih. Contoh tablet, CDR dan redoxon. Sedangkan contoh serbuk effervescent yaitu adem sari. Kemudian ada suspensi, adalah sediaan cair di mana zat padatnya tidak larut tetapi terdispersi dalam pembawanya. Artinya tidak larut. Ketika mau digunakan, selalu dikocok terlebih dahulu. Contohnya dry syrup. Kemudian kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang mengandung obat yang terbungkus dengan cangkang kapsul. Ada kapsul lunak, ada kapsul keras. Kalau keras itu yang biasa kalian gunakan atau kalian konsumsi, sedangkan kapsul lunak yaitu terlihat bening dan lunak, contohnya elips. Kemudian salep merupakan sediaan setengah padat yang mengandung basis salep, contohnya pagoda salep. Sediaan pasta merupakan sediaan setengah padat yang banyak mengandung zat padat. Kalau pasta sendiri lebih banyak mengandung zat padat dibanding salep dan gel, contohnya pasta gigi Pepsodent. Cuman tidak semua pasta gigi itu bentuknya pasta, seperti Close Up, itu bentuknya gel karena dia bening. Kemudian sediaan ovula adalah sediaan padat yang berbentuk oval dan penggunaannya melalui vaginal. Biasanya sediaan ovula itu untuk mengatasi keluhan-keluhan lokal di daerah kewanitaan seperti keputihan, contohnya plagistatin. Sediaan suppositoria merupakan sediaan padat, bentuknya seperti peluru, torpedo, dan lancip di salah satu sisinya.
digunakan lewat rektal atau dimasukkan ke dalam anus atau dubur. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, beratnya kurang lebih dari 2 gram, contohnya Dulcolax Suppo. Adapun penyimpanan suppositoria dalam wadah tertutup baik dan pada suhu yang berkisar 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius serta terlindung dari cahaya. Cara penggunaan suppositoria. Yang pertama, cuci tangan sampai bersih dengan menggunakan sabun dan air. Kedua, keluarkan suppositoria dari kemasan dan basahi sedikit dengan air bersih. Ketiga, bila suppositoria terlalu lembek, maka dinginkan lebih dahulu dalam lemari es selama 30 menit atau rendam dalam air dingin sebelum membuka kemasan. Atur posisi tubuh anak berbaring menyamping dengan kaki bagian bawah diluruskan, sementara kaki bagian atas ditekuk di arah perut. Yang kelima, angkat bagian atas dubur untuk menjangkau daerah anus. Keenam, masukkan suppositoria, ditekan dan ditahan dengan jari telunjuk sampai betul masuk ke dalam bagian otot sphincter rectum, sekitar 0,5 sampai 1 inci dari lubang dubur. Jika tidak dimasukkan sampai bagian otot sphincter, suppositoria akan terdorong keluar lagi dari lubang dubur. Dan yang terakhir, tahan posisi tubuh anak agar tetap berbaring menyamping dengan kedua kaki menutup selama kurang lebih 5 menit untuk menghindari suppositoria terdorong keluar.